Dalam video ini saya akan memberi beberapa tips supaya perhiasan lapis emas kita awet. Jadi mohon jangan di skip ya, tonton sampai selesai. Oke, pagi ini kita akan bahas perhiasan lapis emas. Bagi yang belum paham perhiasan lapis emas, di sini saya jelaskan sedikit bahwa perhiasan lapis emas ini dasar bahannya ya, itu bahan dasarnya ini perhiasan adalah kuningan dan ada juga tembaga. Jadi bagi yang belum paham ini sebenarnya apa sih perhiasan lapis emas ya, perhiasan lapis emas itu perhiasan yang dilapis emas atau bahan yang dilapis emas menjadi sesuatu perhiasan aja. Jadi bilang sepuhan emas atau perhiasan lapis emas. Bahan dasarnya ini kuningan, ada juga sebagian yang tembaga juga. Kami pengrajin sekalipun distributor perhiasan lapis emas, khususnya perhiasan khas Papua. Dan juga bagaimana perawatannya sih supaya perhiasan ini awet ya. Karena banyak juga pelanggan kita yang suka mengeluh kenapa baru dipakai katanya berapa hari pudar ya. Biasanya sih pada umumnya kalau untuk harian dipakai itu ya pudar paling sedikit ya. Cuman perhiasan sepuhan atau lapis emas itu bukan untuk perhiasan hari-hari ya. Saya jelaskan kembali, untuk perhiasan lapis emas itu bukan untuk perhiasan hari-hari. Jadi ini perhiasan lapis emas itu sekedar untuk mengganti atau acara tertentu kita bisa memakainya. Dan kita juga tidak bisa sembarangan untuk memakai untuk beraktivitas. Jadi perhiasan lapis emas itu ada perawatan khusus agar supaya perhiasan ini awet. Dan bagaimana cara supaya perhiasan ini awet ya, ada cara-cara khusus dan kita akan jelaskan sedikit ya. Misal kita habis pakai begini, kita hari ini pergi acara, kita pakai nah, tentunya kita aktivitas akan muncul keringat kita dan itu akan menempel di perhiasan ini. Setelah pulang itu kita jangan pakai terus hari-hari begitu. Dan nanti terjadi korosi. Korosi itu keringat yang menempel ini akan menggerogoti lapisan-lapisan di sini. Yang menyebabkan cepat pudarnya itu perhiasan karena keringat kita itu mengandung garam dan itu sangat tidak cocok untuk perhiasan lapisan. Akan merusak. Seperti halnya juga emas asli juga kalau dipakai hari-hari pun akan mengalami penurunan kilau, pasti juga akan menurun kilonya ya kalau biarpun emas asli. Nah paling ini lapisan, jadi kita harus bijak dalam pemakaian. Kuncinya satu, kita bijaksana dalam pemakaian. Jadi bagaimana perawatan pasca pemakaian atau perawatan setelah pemakaian? Setelah acara pakai sampai rumah dilepas, bagus direndam air hangat sedikit, kasih sunlight, dikeringkan, dilap, simpan di tempat yang kering, jangan di tempat yang lembab ya. Bagus itu ada kotak penyimpanan perhiasan, ada tisu kering, dilap, jadi perhiasan kita awet, terjaga. Karena kita juga sudah memaksimalkan supaya perhiasan ini sangat awet. Kita sudah dulu cuman kuningan kita lapis emas biasa begitu ya, cepat redup untuk kilonya. Kalau sekarang ini sudah kuningan, sudah dilapis tembaga, sudah dilapis nikel, ada yang sebagian dilapis perak, baru lapis emas, terus ada pengawet juga untuk supaya ini tidak gampang lecet atau gampang pudar. Jadi kita pengrajin itu sudah sangat maksimal untuk berusaha supaya perhiasan ini awet. Jadi untuk ibu-ibu yang habis pakai harap bijaksana supaya perhiasan ini awet. Ya tergantung kitanya yang pakai ya, tergantung kitanya pakai, perawatannya bagaimana. Jadi
Jangan salahkan perhiasannya kalau cepat pudar ya, karena yang namanya perhiasan atau perhiasan lapis emas ini kan emasnya cuma dilapis. Jadi kalau pemakaian kita tidak bijaksana ya begitu, sudah dia cepat pudar. Kalaupun pudar kan ini bisa dicuci. Khusus perhiasan-perhiasan besar begitu itu biasanya ada kompensasi penyepuhan atau pelapisan ulang, jadi bisa ada, kadang ada gratis, juga bisa ditukar tambahkan begitu. Kalau khusus di toko kami ini pelayanannya ada yang penyepuhan murah, penyepuhan gratis, sampai perbaikan, bisa juga ditukar tambahkan begitu. Misal Anda sudah bosan atau lama menunggu kecuciannya lama ya, bisa langsung ditukarkan atau tukar tambahkan. Jadi kita berusaha melayani dengan baik agar tidak ada yang dirugikan lah ya. Mungkin begitu dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa juga dukungannya untuk subscribe dan like, bisa di share supaya ibu-ibu atau yang lainnya melihat video ini dapat kemanfaatan dari video ini. Nanti kita informasikan kembali produk-produk yang lain dengan perlakuan-perlakuan yang lain, khusus di perhiasan emas muda atau perhiasan lapis emas atau spon emas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.